Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ke channel saya dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi konfigurasi dari modem router D-Link DWR935V2, yang mana yang pertama adalah setup dari jaringan seluler, yang kedua adalah mengatur atau mengubah dari nama, password, dan wifi-nya, yang ketiga adalah membagi bandwidth menggunakan router ini. Oke teman-teman semua, tonton terus video saya dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita pastikan dari modem ini dalam keadaan mati, lalu kita masukkan SIM card berukuran micro SIM card ke dalam slot SIM yang terdapat pada bagian sebelah kiri di sini. Oke, kita masukkan. Sampai berbunyi klik. Setelah kita memasukkan SIM card ini, langkah selanjutnya adalah memasangkan adapter 12 volt yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya ke soket adapter di bagian bawah di sini. Lalu kita menekan tombol power. Oke, setelah kita menekan tombol power, lalu kita tunggu lampu indikator LED di sini, indikator lampu di sini hidup. Setelah indikator ini hidup, maka koneksi internet siap digunakan. Untuk catatannya, untuk nama wireless dan password itu ada pada bagian bawah router. Lalu, jika kalian ingin mengubah dari nama wireless, SSID, dan password dari modem router ini, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Di sini, yang pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan SSID dari wireless D-Link ini. Kita klik saja tombol connect. Security key, passwordnya dapat kalian lihat pada bagian bawah. Lalu kita ketikkan sesuai dengan yang tertera pada bagian bawah tadi, RB A P B 4234 8. Klik tombol enter. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, sekarang sudah terhubung. Di sini jelas terlihat bahwasanya sudah ada koneksi internet. Contoh, misalnya kita membuka salah satu website YouTube. Di sini sudah terkoneksi dengan internet. Sesuai dengan topik pertama tadi, kita akan mengganti nama dari wireless SSID bawaan pabriknya. Kita ganti dengan meremote. Kita ketikkan pada kolom URL IP dari modem 192.168.0.1. Tekan enter. Username password, ketikkan username-nya admin. Untuk passwordnya kosongkan saja. Klik login. Pada tahapan awal di sini kita sudah masuk pada konfigurasi layar dari D-Link. Untuk name password, kita di sini diminta untuk menggantikan password. Terserah sama kalian mau passwordnya apa, minimal 8 karakter, maksimal 16 karakter. Retype, ketikkan yang sama. Klik tombol OK. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah sukses kita mengganti password dari modem router ini. Klik tanda silang, kita masukkan lagi, tetap admin, passwordnya yang kita ketikkan tadi. Lalu kita klik login. Nah, sekarang kita sudah berada pada tampilan konfigurasi dari D-Link modem ini.
Terlihat di sini internet sudah terakses. Untuk mengubah nama dari SSID bawaan pabrik, kita klik WiFi. Pada tab WiFi 2,4 GB di sini, itu pada kolom SSID. Disinilah kita menggantikan namanya. Contoh coba 23. Untuk maksimal kliennya tetap 16, itu maksimal, tidak bisa kita naikkan, tapi kalau kita turunkan bisa. Untuk pre-shared key, disinilah untuk mengganti dari password Wi-Fi-nya. Terserah sama kalian, minimal 8 karakter, baik itu bisa untuk kombinasi huruf dan angka maupun huruf saja. Lalu klik tombol apply. Kita tunggu sampai modem ini memproses dari perubahan yang kita lakukan. Oke, selesai, komplit. Nah, di sini kita sudah mengganti dari nama SSID bawaannya ke sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini terlihat dari nama SSID sudah berubah menjadi coba 23. Sekarang kita coba untuk mengkoneksinya. Kita klik connect. Security key sesuai yang kita isikan tadi. Klik tombol OK. Nah, sekarang sudah terkoneksi kembali ke internet. Kita coba YouTube. Oke, kita sudah dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan nama baru dari SSID yang kita setting tadi. Untuk membagi bandwidth, pada router ini konfigurasinya kita remote kembali. Yang jelas ini sudah terhubung pada jaringan wireless dari router D-Link. Kita remote 192.168.0.1. Kita remote kembali. Username seperti yang kita setting tadi. Klik tombol login. Tunggu sampai kita masuk pada pengaturannya, konfigurasi. Kita klik tombol sistem, lalu kita pilih quality of service, cost. Oke. Nah, pada cost setup kita klikkan enable cost, automatic uplink. Kita checklist automatic downlink. Berarti di sini router ini membaca secara otomatis dari kecepatan modem kita. Lalu klik tombol add di sini untuk menambahkan IP. Kita ambil saja IP dari LAN di sini DHCP, dimulai dari IP 192.168.0.100 dan berakhir pada IP 192.168.0.200. Kita klik kembali lagi pada sistem, quality of service, enable-nya kita checklistkan. Lalu kita klik tombol add, kita masukkan IP, start IP yang tadi kita lihat pada LAN. Berakhir pada IP. Nah, di sini ada dua pilihan, guaranteed minimum bandwidth dengan restricted maximum bandwidth. Artinya di sini kalau guaranteed minimum bandwidth ini sama seperti pembagi secara otomatis dari tiap-tiap klien yang terhubung. Apabila satu saja, maka maksimum dari bandwidth yang tersedia yang ada pada internet kita itu didapatkan oleh klien yang terhubung. Jadi terbagi secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita isikan di sini minimumnya yang didapatkannya misalnya 1000, berarti tiap-tiap klien nanti apabila terhubung secara ramai terbagi secara otomatis, minimum mereka akan mendapatkan 1 mega misalnya. Lalu untuk restricted maximum bandwidth, misalnya satu klien saja yang terhubung pada router kita, dia akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan settingan kita di sini. Contoh kita misalnya di sini hanya 1000, berarti 1 mega. Untuk upload dan downloadnya 1000. Tapi sebelum itu kita lihat aja dulu begini. Sebelum kita setting kita lihat bandwidth dari internet yang saya gunakan ini. Kita klik speed test. Berapa bandwidthnya? Kita ukur secara, ini bandwidth full ya, tidak dibatasi. Nah, tidak dibatasi. Oke, ini bandwidth full. Dari downloadnya ada 10 mega, uploadnya ada 14 mega.
Sekarang kita coba dengan kita ubah di sini, kita enablekan cost, automatic uplink speed, automatic downlink speednya. Kita klik add, kita masukkan IP address mulai dari yang kita lihat pada LAN tadi. Berakhir IP yang terlihat pada LAN tadi 200. Anggaplah di sini kita berikan dia 1000 kilobit per second, berarti 1 mega. Kita klik OK. Nah, artinya di sini apabila komputernya hanya satu client saja yang terhubung pada router kita, maka dia akan mendapatkan bandwidth secara otomatis itu full bandwidth. Tapi jika dia hanya 2 saja, berarti terbagi menjadi separuh-separuh. Apabila 3, 4, 5, 6, jika banyak, minimum yang dia dapatkan adalah 1000. Itu membagi secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita merubahnya menjadi ini, kalau kita cek misalnya gini ya lah, kita oke kan, lalu kita apply, kita tunggu perubahan dari modem ini melakukan perubahan sesuai dengan settingan kita. Sudah komplit, kita cek di sini kecepatannya, kita ukur lagi kecepatan full ya, karena satu saja terhubung, jadi dia dapat membagi secara otomatis rata minimum yang didapatkan dari tiap klien jika terhubung ramai akan mendapatkan 1 mega. Oke, masih terlihat sepertinya full karena memang satu komputer saja, artinya satu klien yang terhubung pada jaringan ini dia mendapatkan full bandwidth. Kalau misalnya hanya 2 klien berarti terbagi menjadi 2 dibagi rata. Misalnya ada 15 klien yang terhubung pada router ini, maka tiap-tiap klien minimumnya akan mendapatkan 1 mega. Nah, jika kita ubah settingannya dengan pilihan restricted maximum bandwidth, di sini kita letakkan 1 mega, 1 mega, kita klik OK, kita klikkan apply, maka biarpun hanya satu klien yang terhubung, dia akan mendapatkan maksimum bandwidthnya adalah 1 mega. Nanti kita ukur ulang kecepatan dari bandwidth yang sudah kita rubah di sini. Ukur lagi, kita klik OK, kita ukur kecepatan bandwidthnya. Nah, di sini sudah terbatasi 1 mega untuk upload dan downloadnya dari tiap-tiap komputer yang terhubung pada jaringan router kita. Satu komputer saja atau klien yang terhubung pada jaringan kita, dia akan mendapatkan bandwidth sesuai yang kita setting. Contohnya di sini 1 mega, maka komputer biarpun satu yang terhubung pada jaringan ini, dia akan mendapatkan downloadnya 1 mega, uploadnya 1 mega sesuai yang kita batasi. Oke teman-teman, seperti itu saja video saya hari ini. Semoga video saya hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu seperti inilah cara penyetingan dari router D-Link DWR 99350. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.